aku Alia. Hari ini aku lagi ada di Kurnia Mebel yang menyediakan interior design, furniture, supplier, dan home decor dan arsitektur. Oke, kita langsung aja masuk yuk. Halo Teh. Nah, aku pengen dilatih dong kalau di Kurnia Mebel itu ada apa aja sih? Oh iya boleh. Nih. Ini yang pertama ini ada ruang tamu atau ruang keluarga. Ini konsepnya kalau yang dinding sebelah sini ini kan lebih ke modern ya. Dan dinding sebelah sini tuh ini biar terkesan luas. Ini sofa kan kalau misalnya orang-orang suka jati kan biasanya masih suka warna natural jati gini ya Teh. Ini kita ngambil kelas jatinya yang paling ini Teh, KW-nya KW pertama. Ini bisa dilihat dari ukirannya juga, dia dominan lebih tua. Kalau ini kayu apa? Kayu jati. Oh, kayu jati. Kalau misalnya jatinya muda kan kelihatan Teh kalau warnanya kayak gini. Bedanya jati muda sama jati tua, kalau jati muda suka cepet nyusut Teh. Jadi dia lama-lama kayak pecah gitu. Ini juga kayunya kita kasih yang timbul-timbul biar lebih mewah. Ini Teh, kalau misalnya lahannya nggak terlalu besar, bisa dikasih 3 dudukan seperti ini. Nah ini warnanya kita ikutin lebih hangat ya kalau untuk ruang keluarga, jadi dia abu muda gitu. Jadi untuk TV-nya di dalamnya itu bisa taruh pajangan juga. Oh masih banyak ya? Jadi itu nggak kotak kosong, tapi bisa naruh apa yang memang biar nggak kelihatan berantakan gitu. Nah ini untuk kamar utama nih Teh. Bisa lemari. Sekarang lacinya kita kasih kaca nih. Oh ya, jarang biasanya ada yang kayak gitu. Biar Teteh gampang nyarinya. Nanti kalau misalnya ini kayak kacamata apa segala macam kan bisa taruh sini. Kalau yang kayak gini dari kejauhan Teteh udah kelihatan namanya sebelah sini gitu. Nih nyimpennya. Gitu. Tapi kalau misalnya aku pengen buat naro perhiasan atau uang, nah bisa request nanti kunci sebelah mana gitu ya. Nah ini kombinasi jok kayak gini biar kelihatan lebih bersih, lebih rapi. Cuman dengan ukuran segini itu tapi udah mencangkup banyak ya. Ini bisa betul. ada ruang kerjanya, ada lemari-lemarinya, udah. Meja rias ini bisa dilipat juga. Oh iya, unik. Jadi, kalau misalnya punya anak kecil kan emang ngeri ya mau mainin kaca, jadi kita bisa tutup. Kalau misalnya mau itu tinggal buka gitu. Nanti buka. Terus udah ada kacanya lagi. Iya. Udah lebih benar-benar. Ini naruhnya juga Teteh bisa dipisah-pisahkan. Biasanya suka ngejajar gitu ya. Biar lebih rapi lagi ya. Sebelah ini ukuran 120. Jadi kalau anak kan biasanya masih suka banyak naruh mainan, kita kasih space buat naruh mainan di bawah-bawah. Tadi kita kasih juga nih jenis model yang beda. Oh sama ya. Cuman kalau yang ini kan karena lahannya lebih sempit, kalau dibuka dia mentok, makanya ini di ke pinggir ya. Ini aku ajak ke ruang anak ya. Di ruang anak itu kita juga bisa Teh nyediain dinding lukis. Oh, Kita yang lukis sendiri. Misalnya Teteh pengen nyediain untuk anak temanya seperti apa, nanti lukisannya itu mengikuti sesuai permintaan. Ya. Ini kita lukis temanya lebih ke alam, jadi kita sediain background yang lightingnya untuk pohon ini, terus ini juga pohon, ini rak mainannya juga pohon Teh. Dan kalau tempat tidur kita bikin beda-beda, ada yang bentuknya anak-anak kapal, yang perempuannya. Tapi selain anak kecil juga bisa dipakai buat remaja juga lucu hal ya. Kalau biasanya kalau untuk anak kecil kan bisanya kecil ya. Sebetulnya enaknya 120 Teh. Jadi biarpun dia udah SMA masih bisa pakai. Iya benar, masih bisa pakai. Ini untuk jenis-jenis meja belajarnya. Ini ada 3 jenis sih. Jadi untuk yang kayak peta gitu ini yang lebih kecil. Nah ini yang untuk remajanya atau anak yang tangguh gitu. Kalau ini Teh? Ini tenda-tendaan biasanya kan sekalian satu tema dengan yang tadi alam itu. Jadi dia di kamar tuh dia ada ruang mainnya. Oh ya, selain meja-meja tuh diadain
tenda gini. Biar dia juga main di dalam, misalnya untuk mainan segala macam gitu. Jadi dia betah sih di kamar. Kebetulan kan kita juga sering untuk instansi ya, ini yang sampah ruangannya nggak terlalu luas, jadi meja rapatnya juga nggak terlalu besar, sama meja kerjanya juga terlalu besar gitu. Dari HPL, kalau yang tadi kan banyaknya finishing. Gitu. Jadi kalau HPL dia lapis tip block dilapis sama HPL ini. Kalau motifnya banyak banget. Ini hanya sampel-sampel kursi, misalnya kursi kerja atau kursi belajar anak nih suka yang mana gitu. Terus untuk yang itu juga kayak stool-stool kecil. Oh ya benar, buat di kamar. Ya, atau ya kursi belajar anak juga. Dan banyak juga ya pilihannya. Nah di area sini tuh kita bikin untuk yang rumahnya kemungkinan lebih kecil ya. Jadi minimalis gitu. Ini untuk desain kitchen setnya misalnya nggak terlalu besar nih Teh. Contohnya seperti ini nih dari Buko. Nah ini untuk meja makan. Oh iya, kita kan di sini ada sedia bunga nih banyak Teh. Kita bisa jasa rangkain gitu. Dan jasa rangkainya gratis Teh. Oh gratis? Asal beli bunga dari kita aja. Oh gitu. Perlengkapannya mau apa aja. Jadi nggak usah ribet, langsung disediain di sini dan gratis jadi juga. Misalnya mau ngasih ke orang dalam rangka apa, kita bisa ceritain gitu. Kayak gitu. Ini untuk ruang TV yang lebih kecil. Kalau tadi kan besar ya. Kalau yang kecil biasanya untuk dudukan TV-nya juga nggak terlalu besar. Biasanya kalau custom itu berapa lama Teh? Tergantung dari kerumitan sama besar kecilnya Teh. Kebanyakan sih 2 minggu sampai 2 minggu. Ya, 1 bulan gitu. Yang ini konsepnya retro, jadi dia masih ada kayu gitu. Kalau ini ruang tamu nih, bisa ruang tamu atau ruang TV. Kalau ruang tamu kebanyakan pakai stool kecil gini kalau ruangannya sempit Teh. Jadi kita masih tetap bisa ngobrol banyak kan, walaupun ruangannya kecil gitu. Jadi kayak temanya tuh antik-antik gitu Iya. kan ya. Nah yang sebelah sini ada tempat tidur yang tadi lahannya lebih kecil. Kalau tadi kan dia banyak kaca dan segala macamnya. Kalau ini backgroundnya dia pakai HPL, pakai belakang lampu lightingnya seperti gini tuh biar kelihatan lebih hangat ya nuansanya. Jadi kita biasanya kalau custom itu kalau belum deal Teh gambarnya kita belum bikin ke produksi. Jadi kita di deal dulu di sini untuk gambarnya dia rancang dulu seperti apa. Udah oke baru kita produksi ke bawah gitu. Oh ini contoh sofa-sofanya ya. Yang ini bed Teh, jadi kalau di ruang keluarga. Oh ya bisa dibuka. Jadi bisa tidur. Oh ya kan sofa bisa buat tiduran juga buat nyantai-nyantai. Kalau dibuka ini 2 meter Teh. Oh 2 meter. Jadi cukup. Bener, buat banyak kalau ngumpul-ngumpul tuh bisa tidur-tidur bareng. Jadi ini cocok. Terus ini juga nih buat kantong snacknya Teh. Oh. Jadi kalau misalnya nggak ada meja di depan, oh iya bener. Ciki-ciki di pinggir. Kalau yang ini sofa sudut untuk keluarga, ini bisa dipecah juga. Misalnya ruangannya nyudutnya bukan ke sini, bisa diubah geser-geser. Terus misalnya Teteh pengen ini bawa ke kamar deh, yang ininya taruhnya ke oh ya karena misah-misah gitu. Gitu jadi kalau biasanya kan bikin tuh langsung gitu ya, iya langsung. Nah, itu lebih susah kan untuk nata di rumahnya. Dan warna cerah kayak gini tuh cocok deh kalau lahannya agak kecil. Jadi dia bikin lebih terang sebetulnya. Oke. Kalau yang ini nggak cepet kotor warnanya Teh. Soalnya biasanya kan anak kecil suka kayak habis makan itu suka dan suka di tempat yang nyaman ya. Iya, kadang suka coret-coret juga di mana-mana ya. Jadi ini cocok untuk yang suka bahannya tetap bahan adem tapi warnanya gelap. Oke Teh, makasih nih udah diajak jalan-jalan, muter-muter. Ternyata luas juga dan banyak juga ya Teh. Alhamdulillah Teh. Oke, aku sampai lupa nih nanya Teh tuh dengan siapa sih? Aku Selmi Teh. Kebetulan saya anak pertama dari Bapak di Ases. Dan saya penerus ketiga ya. Kebetulan kan dulu dari kakek saya tahun 69, ayah saya dari tahun 90 gitu. Jadi saya ngembangin aja sih Teh gitu.
Jadi hampir semua anak-anaknya Bapak itu kerjanya juga di sini di bidang ya. yang sama. Iya, Adik ngembangin saya juga. kebetulan di bidang arsiteknya gitu. Oh. Nah, sekarang kita mau ngobrol lagi nih. Sekarang kita mau jelasin apa, Kak? Sekarang ini saya bergerak di jasa perencanaan ya untuk arsitektur rumah gitu atau bangunan komersial lainnya seperti itu. Oke, kita langsung coba lihat ya. Oke, baik. Di sini ada gambar kerja totalnya hampir 500 halaman untuk bangunan komersial gitu. Jadi di sini nanti kita akan buatkan dari mulai rencana denah sampai rencana atap gitu. Bahkan termasuk struktur mekanikal dan listriknya juga, sehingga apabila ibu mau buat rumah atau mau buat bangunan komersial, kita akan membantu dari segi perencanaan agar nanti pada saat proses membangun terminimalisir kesalahan seperti itu. Oh, jadi nanti sebelum saya mau bangun rumah nanti dijelasin dulu kayak gimana ya. Ya gitu. betul. Nanti juga kita akan bikin seperti ini nih Bu. Nah, khusus untuk di Suba Ars ini kita punya kelebihan di bidang BIM. Di BIM ini kita bisa melihat 3D langsung bahkan tanpa komputer sama sekali. Termasuk bahkan gambar kerjanya juga. Jadi untuk pengawasan di lapangan bisa lebih mudah lagi. Oh, kalau BIM itu apa? BIM itu Building Information Modeling. Jadi biasanya kita menggunakan software yang udah di atas CAD dan juga di atas dari 3D model biasa. Ini mengandung informasi seperti itu. Misalnya kayak gini ya, itu jadi dari 3D tadi bisa langsung dapat denahnya. Oke. Bagian arsitektur itu kakak sendiri atau emang ada orang lain yang ngebantu atau gimana? Oke. Untuk bidang arsitektur ini sebetulnya anak perusahaan dari Kurnia Mebel. Seperti itu. Jadi di dalamnya saya juga membuat tim sendiri. Oh, ada Jadi, tim lagi ya? Betul, di situ ada drafternya, ada bagian strukturnya juga, ada 3D visualnya, dan saya sebagai chief arsitek bersama dengan istri saya seperti itu. Oh gitu. Oh, dan ternyata itu kakak juga salah satu anak dari owner Kurnia Mebel ya? Betul, iya. Dan keren juga sih, Ya. ayahnya owner, terus anaknya juga ikut jadi arsitektur ternyata di sini. Iya, alhamdulillah bersama kakak saya juga di interiornya. Hampir semuanya ya, Kak? Ya, insya Allah seperti itu. Kalau untuk perencanaan rumahnya, biasa kita menyediakan paket-paket tertentu sehingga kami memiliki visi agar agar fasilitas perencanaan ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan seperti itu, baik dari middle ataupun middle up customer gitu. Oh, Iya. keren sih, Kak, keren. Iya. Oke, sekarang kita langsung ngobrol aja sama pemilik dari Kurnia Mebel. Bapak di sini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Haji Asep Samsudin. Oke. Nah, saya mau nanya nih Pak, kalau berdirinya Kurnia Mebel itu sejak kapan? Kurnia Mebel itu berdirinya sejak tahun 1979. Oh, udah lama juga ya Pak? Udah lama juga, alhamdulillah. Kalau untuk pemasaran dari Kurnia Mebel ini tuh kayak gimana Pak? Pemasaran Kurnia Mebel itu kita memasarkan ada 2 segmen. Dalam arti ada segmen pemerintahan, ada segmen perusahaan, dan ada segmen perorangan. Nah, kalau di sini tuh karyawannya itu ada berapa sih Pak? Kurang lebih karyawannya sekitar 40 orang. Dan untuk bagian-bagian itu ada apa aja? Di antaranya ada bagian marketing, ada bagian survei, ada bagian gambar. Soalnya prosesnya dari mulai kita survei ke lapangan, udah survei ke lapangan kita digambar, jadi ada bagian juru gambar. Setelah digambar terus langsung ke bagian pelaksanaan, yaitu tukang kayu. Setelah ke tukang kayu kita langsung ke bagian finishing. Setelah beres finishing kita langsung ke bagian pengiriman. Pak, kalau Kurnia Mebel ini Bapak sendiri yang mendirikan? Waktu itu emang tahun 1969 dirintis oleh ayah saya, dan pada tahun 1990 dikembangkan oleh saya, dan alhamdulillah pemasarannya asalnya ruang lingkup Sukabumi. Setelah dikembangkan tahun 1990 ya pemasaran kita meluas dari mulai Sukabumi, Bogor, Bandung, dan Jakarta. Oh, kayak gitu. Ternyata emang udah lama juga ya kalau Kurnia Mebel ini, dan semakin berkembang juga dan dibantu oleh Bapak ya. Alhamdulillah. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, buat kalian nih yang bingung nyari furniture di Sukabumi itu di mana, dan kalian gak usah jauh-jauh sampai keluar kota karena ada di Kurnia Mebel, dan tempatnya itu ada di jalur Lingkar Selatan di Jalan Rio Santa, dan tempatnya itu ada di belakang
Terminal Baru.